mengadakan pengajian keluarga atau pengajian bulanan, yaitu pada tanggal 26 September 2022 yang akan diisi oleh Kiai Haji Asep Totoh Gozali MAG. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tangga menuju takwa. Selanjutnya terkait waktu akan dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya kuliah subuh mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan materi tafsir Al-Quran oleh Ustaz Dadan Ramadan, Kitab Riyadus Sholihin oleh Ustaz Dede Kurniawan, kajian Tauhid oleh Ustaz Sani Sonjaya, dan kajian Kapital Selekta Islam yang lainnya. Selanjutnya, layanan zakat, infak, dan sodakoh melalui Lajismu Jawa Barat yang insya Allah buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 9.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, khusus terkait dengan Kenceleng Masjid Raya Mujahidin, pemasukan pada minggu kemarin pada tanggal 9 September 2022 yaitu sebesar Rp7.623.000. Atas nama Badan Ta'mir Masjid Mujahidin kami sampaikan ucapan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah infak dan sedekah yang dikeluarkan membawa keberkahan dan menjadi tabungan pahala di akhir kelak. Amin ya Allah bil amin. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada jamaah lainnya yang berniat menitipkan infak dan sedekah. Kami mohon keikhlasan jamaah untuk turut membantu mengedarkan kenceleng yang kebetulan lewat di hadapannya. Selanjutnya, bagi para jamaah yang ingin kembali menyimak isi khutbah pada hari ini, bisa dicek di channel YouTube TVMU Bandung. Terakhir, kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, agar segera menonaktifkan alat komunikasinya. Demikian beberapa informasi dan himbauan. Ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minaz zulumati ilan nur. Ayyuhal hadiruna as-sa'ada ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri man tabi'ahu wa la yanqusa min ujurihim syai'an. Al-hadis. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini atas rahmat Allah kita semua bisa berkumpul untuk menaikkan ibadah salat Jum'ah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib menegaskan sebagaimana dalam muqaddimah tadi, marilah kita senantiasa memperjuangkan dan belajar dan untuk terus bisa membina diri dengan ketakwaan, karena sungguh takwa adalah bekal kita sampai baik di dunia ini maupun nanti sampai di akhirat kelak. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, sudah kita pahami dalam kehidupan bahwa tindak tanduk yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim adalah bahwa seorang muslim dari mulai helaan napasnya, tarik napasnya, sampai menghembuskan napas adalah sebuah dalam misi besar, yaitu sebagai sarana dakwah. Sarana dakwah jihad fi sabilillah. Sehingga ketika kita sudah menyatakan wa ana minal muslimin, maka seluruh gerakan hidup kita, ucapan kita, tulisan kita, pendapat kita,
sampai keputusan akhir kita harus dalam bingkai seorang muslim, tidak boleh keluar dari bingkai seorang muslim. Sehingga dalam hal ini Islam sangat menjunjung tinggi, Islam sangat mengapresiasi seorang muslim, muslimah yang berpendidikan, yang kualitas iman dan amalnya dengan segenap pengetahuannya bisa mencerahkan seluruh manusia di lingkungan terkecil semisal keluarga. Hal ini sudah kita pahami, salah satunya dalam bunyi manusia itu akan beruntung dalam 3 hal. Salah satunya adalah dalam surat Al-Asr, kemampuan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemampuan menyampaikan yang hak dan yang sabar, dan di situ memakai bina musyarakah, saling mewasiatkan. Jadi kalau saling mewasiatkan berarti bukan hanya kita yang pintar, bukan hanya kita yang paham, orang lain pun paham dan pintar, sehingga suatu saat kita bisa saling berdiskusi tentang kebaikan. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim digambarkan ada 3 sosok manusia. Yang pertama adalah manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Manusia sempurna itu adalah manusia yang berilmu, berpandangan luas, hebat, tetapi dia selalu mau berdiskusi, selalu mau meminta pendapat, dan selalu siap untuk sharing. Itulah yang dimaksud dengan rajulin, seorang yang sempurna. Klasifikasi yang kedua adalah nisfur rajul, manusia yang kurang sempurna. Siapa manusia yang kurang sempurna? Adalah manusia yang merasa dirinya hebat, bahkan merasa berpendidikan, bahkan bergelar, bahkan berjabatan, tetapi dia tidak mau menerima pendapat orang lain dan merasa dirinya yang paling benar. Dan macam manusia yang ketiga adalah wala syai'a, orang yang sudah tidak berilmu, sudah tidak berpengalaman, sudah tidak punya pengetahuan, tapi juga tidak mau bertanya dan tidak mau tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sehingga kita seorang muslim dituntut menjadi figur yang keberapa? Tentu figur yang pertama, rajulin. Seseorang yang berpengetahuan dan mau terus menyebarkan kebaikan dan saling menunjukkan kebaikan. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, yang khatib kemukakan dalam awal, betapa apresiasi Islam terhadap orang-orang yang hebat dan mau menerima dan mau mengajar. Man da'a ila hudan kana lahu minal ujri man tabi'ahu mislu man da'a ila hudan, barang siapa yang menunjukkan pada petunjuk, mengajarkan, mengajak pada petunjuk, kana lahu minal ajri, ada baginya pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala orang yang akhirnya mengikutinya karena dakwahnya tersebut. La yankusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi dari pahala yang mengikutinya itu sedikit pun. Pensyarah hadis, misalkan Ibnu Utsaimin menyebutkan di situ ada dinamika yang dimaksud dengan atasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul itu adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus sampai hari akhirat. Karena man tabi'ahu di sini adalah yang mengikutinya sampai hari kiamat. Misal bagi seorang ayah mengajarkan anaknya untuk jujur, kemudian anaknya jujur, maka pahala anaknya ketika jujur itu akan tasalsul, akan terus nyambung. Ketika anaknya mengajarkan ke temannya, akhirnya temannya jadi jujur, tasalsul. Ketika anak tersebut jadi pejabat dan ia jujur, ketika ia jadi apapun ketika jujur, maka pahala kejujurannya itu akan mengalir pada seorang ayah tersebut tanpa dipatasi waktu, tempat. Berbeda dengan harta. Harta kita sedekahkan, hartanya habis, bisa selesai. Begitu. Tetapi kalau ilmu, kalau misalkan tadi ajakan kebaikan, itu pasti akan mengalir. Tetapi
di sini ada kalimat man da'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak. Apakah sekedar ajakan biasa? Tidak. Misalkan kalau kita lihat dalam ranah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Salah satu yang disebut dengan ranah pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana. Sadar dan terencana dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan 6 pilar sosok orang yang berpendidikan. Ternyata dalam Undang-Undang Dasar nomor 20 2003 itu hal yang pertama katanya adalah yaitu menumbuhkan pribadi yang spiritualitas keagamaannya hebat. Dalam undang-undang itu yang kedua jati diri, yang ketiga kepribadian. Yang keempatnya kesananya adalah kecerdasan, kemudian minat bakat dan kompetensi lainnya. Tetapi ternyata yang paling pertama oleh undang-undang itu adalah pendidikan yang secara sadar dan terencana agar seluruh warganya ia sadar akan keagamaannya, akan potensi spiritualnya, bahwa dirinya tidak luar biasa dan tidak ada apa-apanya hanya karena tugas dakwah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pelaksanaannya, kadang apa yang direncanakan dan apa yang diinginkan suka meleset. Semisal, banyak orang pintar, banyak orang berjabatan, ketika dia mengajarkan sesuatu, mengajak sesuatu, tetapi dalam hal tertentu malah mudarat. Kenapa? Karena di situ diiringi oleh hawa nafsu dan kecintaannya kepada dunia. Sehingga disebutkan setidak-tidaknya kita harus meluruskan niat dakwah itu dengan 7 motivasi. Yang pertama, kalau kita ingin manda ila hudan, pastikan ajakan kita adalah karena ingin mencari ridho Allah dan hari akhirat. Yang kedua, pastikan ketika kita akan mengajar adalah rencana kita mengajar atau mendakwahkan itu setelahnya mendapatkan ridho Allah karena apa? Li ihyaiddin, untuk menghidupkan agama. Yang ketiga adalah li ibqa'il Islam, untuk melestarikan Islam. Hari ini Islam akan tetap lestari kalau didasari oleh keilmuan yang hakiki. Mungkin salah satu kasus contohnya adalah 100 tahun berdirinya Muhammadiyah lewat Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana Islam bisa tersebar sampai ke pelosok Nusantara dan penjuru dunia. Salah satunya adalah kenapa? Karena menanamkan basis pendidikan salah satunya sehingga langgang li ibqa'il Islam. Kemudian yang motivasi yang keempat untuk apa? Yaitu yang sifatnya pribadi, mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri karena kita diberi kesehatan badan dan keluasan akal. Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus mengajak orang? Karena Allah berikan kesehatan tubuh kita dan Allah berikan kesehatan akal kita. Bagi yang majnun, bagi yang tidak sehat akalnya, tidak terkena taklid. Kemudian motivasi yang kelima diantaranya kita harus menghindari mendapatkan ilmu pengetahuan itu untuk apa? Untuk sekedar harta gelimang dunia. Maka banyak di antara beberapa kasus orang dengan kepintarannya terjebak. Kenapa? Karena orientasinya adalah misal sekolah orientasi awalnya adalah kerja. Yang ada dalam benak itu adalah kerja, uang. Padahal itu adalah efek dari sebuah usaha kita yang sifatnya duniawi. Kemudian yang terakhir, motivasi yang harus dihindari di antaranya adalah tampil dengan harapan ingin dinilai oleh penguasa, oleh pemerintah. Sehingga motivasinya tadi bukan ihya'uddin, bukan ibqa'il Islam, tapi ingin disebut sebagai tokoh yang berjasa di dunia kehidupan. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim kita mengetahui ada hadis lain mengatakan balighu anni walau ayah wa hadisu an bani Israila wala haraja. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lagi-lagi di sini sampaikanlah dariku kata Rasulullah walau ayat, walaupun satu ayat. Kalau kita lihat syarahnya ternyata di situ balighu ani walau ayah ini harus dihubungkan dengan teks hadis terakhirnya.
Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang disampaikan itu adalah harus yang betul-betul paham, harus yang betul-betul kita pahami, kita ketahui, ada buktinya, ada datanya, ada faktanya, bukan hoax. Kenapa? Karena di ujung hadisnya, barang siapa yang berdusta, kata Rasulullah, atas namaku, maka bersiaplah ia akan mendapatkan api neraka. Di awal hadis, di situ ada targhib, ada sebuah ajakan, ada sebuah harapan kalau kita berdakwah akan mengalir pahala, tetapi di ujung hadis di situ ada tarhib, hati-hatilah menyampaikan sesuatu salah, apalagi mengatasnamakan agama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan masuk api neraka. Dan fenomena inilah yang hari ini kita khawatirkan, betapa di media massa, di literasi digital, orang kadang sudah tidak bisa memilih dan memilah karena ketidakmampuan dalam berliterasi, dalam berilmu, dalam berdakwah. Sehingga sharing dan caring itu rata-rata bahkan banyak sekali yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misal dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sa'ani mensarah kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ibnu Abi Jumrah dikutip oleh Imam As-Sa'ani disebutkan, yang dimaksud dengan kebaikan di situ adalah segala sesuatu yang baik menurut syara, baik itu sudah biasa kita lakukan maupun belum kita lakukan. Dan di situ ada kaidah tasbihul balik. Apa itu tasbihul balik? Yaitu menyamakan al-ma'ruf dengan sedekah. Jadi ketika misalkan kita menyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita memerintahkan kema'rufan, maka bentuk apapun kebaikan yang kita perintahkan pada anak kita, istri kita, tetangga kita atau negara kita, maka sudah digaransi adalah kullu ma'rufin shadaqah. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau kita bakhil, kalau kita kikir membagikan ilmu atau bakhil dalam kebaikan, maka kita diancam oleh Allah. Pantas kalau misalkan dikatakan tadi dalam muqaddimah, orang rugi kecuali dengan 3 perkara: iman, amal soleh, dan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sehingga tarik kesimpulan dari beberapa teks ayat dan hadis tersebut, hadirin sidang Jumat, sudah pasti kita diwajibkan untuk berdakwah. Tetapi sudah pasti kita diwajibkan untuk berdakwah dengan cerdas, berilmu, dan berpengetahuan, tidak asal dakwah. Banyak atau mungkin ditemukan beberapa pendakwah yang tidak mendasari yang niat yang tadi, sehingga yang ada adalah at-tafarruq, yang adalah perpecahan. Atau banyak para pendakwah yang terjebak hanya dalam istilah al-qari, hanya pewacana dan tidak pernah turun ke lapangan. Bagaimana masyarakat membutuhkan apa yang harus dilakukan, sehingga itu tidak terkategorisasi dalam wacana tafaquh fiddin. Karena menurut para ulama, salah satu dimensi tafaquh fiddin itu adalah harus seimbangnya antara ilmu dan amal. Kalau orang banyak ilmunya, kurang amalnya, itu tidak tafaquh fiddin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu niatkanlah dari sekarang untuk berinvestasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Kenapa? Karena undang-undang menyuruh kita, apalagi kita undang-undangnya Allah memerintahkan kita, bukan hanya undang-undang nomor 20 tahun 2003. Yang pertama yang harus dibangun dalam diri kita dan generasi kita adalah spiritualitas keagamaan yang kokoh. Sehingga mudah-mudahan kita bisa ittiba kepada Rasulullah yang disebut dengan al-abtan. Apa itu al-abtan? Yang paling cerdas. Dan kalau kita lihat baca sejarah, walaupun Rasulullah sebagai yang al-abtan, yang Rasulullah yang paling cerdas, tapi beliau tidak pernah berhenti berdiskusi, beliau tidak pernah berhenti untuk saling memberi ilmu, saling berwasiat. Jadi kalau kita sudah merasa benar, sudah merasa paling hebat, sudah tidak mau dikritik, atau sudah tidak ada diskusi di lingkungan keluarga dan lainnya, kita keluar dari jalan tadi. Kita keluar dari jalan man da'a ila hudan.
Tapi kalau kita istiqomah menyebarkan dengan ilmu, insya Allah kita akan terpagari melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu dan iman dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita sekarang prihatin melihat dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan sekarang terkemuka baik di lembaga yang berciri khas umum maupun lembaga yang berciri khas keagamaan. Bahkan dalam media massa, kekerasan itu bukan hanya terjadi dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan non-Islam pun sama, banyak terjadi kekerasan. Padahal tadi disebutkan pilar dakwah yang paling menguntungkan, pilar dakwah yang paling investasi jangka panjang adalah pendidikan. Bagaimana mungkin pondasi yang kita bangun akan kita biarkan oleh tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ranah Islam. Oleh karena itu, Khatib mengajak, marilah kita untuk kritis, memilih dan memilah lembaga yang bagus, kritis, menyekolahkan yang bagus, dan selalu kita ingat kepada tujuan kita, awal kita apa? Kita seorang Muslim. Keluarga kita seorang Muslim, dan masyarakat kita adalah masyarakat Muslim. Yang Muslim itu berbeda dengan yang lainnya, bahwa kita harus istilahnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedangkan rumus akhirati hasanah tidak lain adalah salah satunya dengan basis keagamaan yang kuat. Jangan sepelekan agama dan jangan merasa pintar, merasa berjabatan dan merasa berkuasa, karena sungguh kalau tidak didasari keimanan dan ilmu yang benar, dilandasi oleh tafaqquh fiddin, itu hanya akan menimbulkan bencana buat kita semua. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu idza radita. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'as samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah, wa khairal du'a, wa khairal najah, wa khairal ilm, wa khairal amal, wa khairal thawab, wa khairal hayat, wa khairal mamat, wa thabbitni wa thaqil mawazini, wa haqqiq imani warfa' darajati, wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة. أشهد أن لا اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan sholat dan hendak turun supaya berhati-hati jaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Diperiksa kembali barang bawaannya, tas, handphone ataupun dompet, dan ketika hendak turun melalui tangga kanan ataupun tangga kiri supaya tidak berdesakan atau berkerumun. Terima kasih.